Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ustadzah Aisyah Juhuri yang kami hormati, dan juga para teman-teman BSA 1 yang kami banggakan. Saya Ramdhani Azisti akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Kelompok kami menerangkan tentang manahij al-bahth fi ilmu al-lughah, yakni adalah artinya metode-metode pengkajian dalam ilmu bahasa. Nah, saya Ramdhani Azisti akan menerangkan tentang bab metode komparatif. Sebelumnya. Nah, kita akan mengupas apa arti dari komparatif itu sendiri. Nah, metode komparatif ini sendiri merupakan metode yang paling pertama. Penulisan salah. Yang paling pertama atau paling tua yang dipergunakan oleh para linguis. Nah, pada tahun berapa metode komparatif ini pengkajiannya? Nah, pengkajian bahasa dengan menggunakan metode ini yang dimulai sekitar abad 19 Masehi. Nah, ada pula juga penamaan lain dari metode komparatif ini. Nah, metode komparatif ini disebut juga dengan metode perbandingan, yaitu metode atau cara pengkajian dalam hal ini bahasa dengan membandingkan sekelompok bahasa, dua bahasa atau lebih yang serumpun. Seperti ini. Metode komparatif, metode atau cara pengkajian. Nah, pengkajian dalam hal bahasa dengan membandingkan sekelompok bahasa. Nah, membandingkan sekelompok bahasa, dua bahasa atau lebih yang serumpun. Nah, bisa kita contohkan ya. Metode komparatif ini tampak pada perbandingan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani atau bahasa-bahasa lainnya, karena bahasa-bahasa tersebut berada dalam satu rumpun bahasa. Nah, kemudian selanjutnya ada istilah komparatif. Nah, istilah ini menunjukkan dengan cara yaitu membandingkan data satu dengan data yang lainnya. Perbandingan yang dilakukan akan menghasilkan kesamaan atau perbedaan. Oleh karena itu, dengan metode ini didasarkan pada adanya hubungan yang jelas bahwa bahasa-bahasa tersebut berada dalam satu rumpun bahasa. Nah, dari istilah komparatif ini yang menunjukkan kepada cara membandingkan. Kita lanjutkan. Istilah komparatif menunjukkan kepada cara yaitu membandingkan data satu dengan data lainnya. Nah, misalnya seperti perbandingan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa Yunani atau Latin. Bahasa-bahasa ini dapat dibandingkan karena memiliki hubungan yang jelas, yaitu bahasa-bahasa tersebut merupakan asal mula bahasa-bahasa lainnya. Sebenarnya metode komparatif dalam pengkajian ilmu bahasa linguistik mempunyai kajian dari segi fonetik, yaitu al-sautiyah, yakni membandingkan bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa-bahasa yang serumpun. Kemudian ada pula dari segi morfologi atau bina al-kalimah, yakni dengan metode komparasi meliputi afiksasi, awalan, akhiran, dan sisipan.
di mana perubahan atau perbandingan tersebut berdasarkan pola-pola tertentu atau perubahan dengan berdasarkan pada fungsi kata. Kemudian selanjutnya ada metode komparatif dengan kajian dari segi sintaksis atau bina al-jumlah, yaitu bidang kajian yang ketiga. Metode komparatif yang digunakan untuk membandingkan pembentukan kalimat dalam sebuah bahasa. Kemudian yang terakhir ada metode komparatif dalam pengkajian dari segi semantik atau ilmu ad-dilalah, yakni meliputi kajian tentang asal-usul kata dan maknanya. Sehingga metode komparatif dalam pengkajian ilmu bahasa linguistik mempunyai 4 kajian dari segi-segi yang saya sebutkan tadi. Ada segi fonetik, al-sautiyah, yakni dari bunyi-bunyian, kemudian dari segi morfologi atau bina al-kalimah, yakni dari fungsi kata, awalan, akhiran, dan sisipan. Yang ketiga ada dari segi sintaksis atau bina al-jumlah, atau bisa kita sebut pembandingan kalimat dalam sebuah bahasa. Kemudian yang terakhir, nomor 4 adalah dari segi semantik atau ilmu ad-dilalah, yang meliputi tentang asal-usul kata dan maknanya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya saya silahkan kepada teman saya. Allahu wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.